Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Perkenalkan nama saya Nuraini Saputri Hanasin, NIM 2101160081 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Nusa Cendana Kupang. Pembuatan video ini untuk memenuhi ujian akhir semester manajemen bimbingan dan konseling. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana pemahaman saya terkait mata kuliah manajemen bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama itu saya akan membahas tentang apa itu manajemen bimbingan dan konseling. Nah, manajemen dan bimbingan konseling ini merupakan kegiatan di mana manajemen itu dilakukan oleh konselor, yang dimana untuk memfasilitasi fungsi BK, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang kedua itu mengapa sih manajemen itu penting dalam bimbingan dan konseling, di mana manajemen ini bertujuan untuk mengembangkan peserta didik atau mengembangkan diri si konseli atau peserta didik secara efektif dan efisien. Yang berikut adalah pengelolaan layanan BK. Nah, dalam pengelolaan layanan BK itu yang pertama kita harus menyusun terlebih dahulu. Sebelum melakukan program BK, kita harus menyusun program BK terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu kita akan mensosialisasi dan berkolaboratif. Yang pertama di sini adalah kita bersosialisasi dengan kepala sekolah, kemudian rekan sejawat dan murid atau konseli atau orang tua. Nah, saya akan menjelaskan di bagian sosialisasi dan kolaboratif dari kepala sekolah, di mana guru BK itu harus meminta izin kepada pemimpin untuk menyampaikan tujuan secara baik kepada pimpinan atau kepala sekolah agar layanan yang diberikan dalam bimbingan konseling itu berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, rekan sejawat. Nah, tidak semua guru BK memiliki persepsi baik dengan teman atau guru-guru lain, maka diperlukannya melakukan sosialisasi rutin per bulan. Kemudian yang ketiga itu murid atau konseli dalam memfasilitasi tugas dari perkembangan peserta didik agar si peserta didik atau konseli ini berkembang dengan maksimal. Kemudian yang kedua, pengelolaan. Nah, dalam pengelolaan program BK ini, yang pertama kita harus menyusun visi dan misi kita terlebih dahulu. Nah, terus visi misi ini kita harus jelas dan selaras dengan visi misi yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua itu kita harus melakukan asesmen. Nah, pemetaan kebutuhan dilakukan untuk memenuhi dan mengetahui apa sih kebutuhan murid atau peserta didik secara individu maupun kelompok. Yang berikut ada kurikulum merdeka, perumusan program. Nah, di sini ada asesmen kognitif dan non kognitif. Nah, yang pertama itu pada asesmen diagnostik non-kognitif itu ada 3. Yang pertama, kesejahteraan psikologis dari peserta didik, kemudian fasilitas belajar peserta didik, dan yang ketiga, gaya belajar peserta didik. Nah, contoh dari asesmen non-kognitif yang pertama itu di bagian kesejahteraan psikologis itu contohnya seperti bagaimana sih guru BK bertanya kepada si konseli, bagaimana perasaanmu saat ini. Kemudian fasilitas belajarnya itu apakah kamu merasa nyaman saat belajar di kelas. Dan yang ketiga, contoh dari gaya belajar itu apa yang kamu lakukan setelah kamu pulang dari sekolah. Tujuan dari asesmen non-kognitif ini untuk mengetahui kesejahteraan dari peserta didik atau si konseli serta emosi dari si konseli itu sendiri. Kemudian tujuan dari
asesmen kognitif, yaitu untuk mengidentifikasi capaian layanan dari peserta didik atau si konselor itu sendiri. Baik, yang berikut ada makna program BK. Nah, yang pertama itu ada sebagai dokumentasi. Nah, tujuannya yaitu untuk memandu si konselor atau guru BK dalam melakukan layanan konseling atau bimbingan selama 1 tahun ke depan. Yang kedua itu menegaskan tentang kebutuhan dari peserta didik atau si konselor. Dan yang ketiga, menghayati nilai-nilai dalam melaksanakan bimbingan konseling serta arah dan hasil dari layanan. Kemudian yang keempat itu menginformasikan kepada si konselor secara tegas dan eksplisit. Nah, yang berikut ada tujuan dari menyusun program ini. Yang pertama sebagai general overview. Nah, dalam konteks layanan bimbingan dan konseling di mana untuk bertujuan memfasilitasi peserta didik untuk mencapai kesejahteraan psikologis atau psikologikas well-being, profil pelajar Pancasila, dan karakterisasi budaya kerja. Nah, yang tujuan yang kedua yaitu bimbingan konseling bagi peserta didik ditekankan kepada aspek perkembangan yang sesuai dengan taraf jenjang peserta didik baik SMP, SMA maupun SMK. Yang berikut ada langkah-langkah dalam penyusunan program. Nah, yang pertama ini preparing atau di mana rangkaian kegiatan pada tahap persiapan. Nah, pada perencanaan program adalah dengan melakukan need assessment. Pada tahap ini guru BK harus melakukan melakukan need assessment terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu tahap designing atau tahap perancangan, di mana terdiri dari 2 kegiatan, yaitu tahap penyusunan program tahunan dan semesteran. Setelah kita mengetahui tujuan dari menyusun program, langkah-langkah menyusun program bimbingan konseling, maka kita akan mengetahui struktur dari program bimbingan konseling. Nah, isi dokumentasi perencanaan program bimbingan konseling ini terdiri dari 10. Yang pertama rasional. Nah, artinya dari rasional ini kita membuat latar belakang dari tujuan atau kebutuhan yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua itu visi misi. Nah, setelah kita menentukan latar belakang atau rasional, maka kita membuat visi misi, dan visi misi itu kita bisa mengambilnya dari sekolah. Dan yang ketiga adalah deskripsi kebutuhan. Nah, setelah kita melakukan need assessment kita akan mencari masalah siswa yang akan dijadikan sebagai kebutuhan yang ingin dicapai dari si peserta didik tersebut. Dan yang keempat itu kita menentukan tujuan dari deskripsi kebutuhan yang tadi. Kemudian yang kelima itu komponen program. Nah, dari komponen program ini kita bisa mendeskripsikannya, yaitu ada 4. Yang pertama layanan dasar, responsif, perencanaan dan peminatan perencanaan individual, dan yang ketiga dukungan sistem. Nah, setelah kita mengetahui 4 komponen layanan 4 komponen program, maka kita menyusun sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan komponen program. Dan yang keenam itu adalah bidang layanan. Bidang layanan ini bisa disusun, kebutuhannya itu bisa disusun dari 4 layanan ini. Yang pertama, bidang layanan ini yang pertama layanan pribadi, belajar, sosial, dan karir. Nah, setelah itu kita melakukan rencana operasional atau action planning. Dan yang ke-8 itu setelah kita mendeskripsikan kebutuhan, maka kita mengembangkan topik atau tema dari kebutuhan yang ingin dipecahkan. Kemudian yang ke-9 rencana evaluasi, dan yang ke-10 anggaran biaya.
Yang terakhir kita akan melakukan pelaksanaan program.